Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara Renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Hussein bin Hamid Alatas, juga Ustadz Isa Al-Kaf dan Ustadz Junaidi. Alhamdulillah sudah hadir sini. Ada juga Ondi Saputra dan Anis Smalim. Kita akan mengambil tema berkurban adalah esensi dari ajaran Islam. Ini penting untuk hari-hari ini ya. Assalamualaikum Ustaz Hussein, Ustaz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menangkap apa-apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kepada Ustaz Isa, silakan memberikan pengantarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala, ada Andi dan juga Smalim di meja operator. Ikhwan akhwat, kita dalam pertemuan minggu lalu kita membahas bagaimana kebiasaan kita ini mudah sekali menghambur-hamburkan uang terhadap sesuatu yang sifatnya untuk menyenangkan diri kita, untuk membuat memenuhi syahwat kita, atau untuk membuat diri kita ini lebih, dalam tanda kutip, lebih bahagia, tapi bahagianya sementara. Akan tetapi untuk mengeluarkan uang kita kepada sesuatu yang akan memberikan manfaat untuk kita sendiri saja, kita seringkali pelit. Artinya kita itu pelit untuk diri kita sendiri. Di antaranya pelit untuk berkurban. Pekan lalu kita bahas yang mana berkurban ini fadilahnya, pahalanya, keutamaannya, semua akan kembali kepada diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengganti apa yang kita kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini ikhwan akhwat, kita akan membahas insyaallah bagaimana esensi atau hikmah dibalik ibadah kurban yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, khususnya kita yang tidak berangkat untuk pergi ke tanah suci. Perlu kita tahu esensinya apa daripada ibadah kurban yang kita keluarkan, sehingga nantinya ketika kita berkurban di insyaallah di hari tasyrik, kita tidak terfokus kepada update di media sosial atau terfokus kepada pamer kepada orang lain seberapa besar kambing yang kita keluarkan, seberapa besar sapi yang kita keluarkan, ataupun seberapa mahal kambing yang kita beli. Bukan itu, tapi esensinya bagaimana kita mengorbankan apa yang kita punya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari ikhwan akhwat, sama-sama kita dengarkan penjabaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Hussein bin Hamid Alatas. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Ustadz Muhammad Krisna, Pondi, Anis Walim, pula tamu kita Ustadz Yunaidi, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, saya ucapkan selamat dalam menyambut datangnya bulan suci yang amat indah, itu Dzulhijjah, dengan peringatan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Berkurban merupakan bagian dari sya'airullah. Allah jadikan berkurban ini bahagian dari sya'airullah, jamak dari syairah, yang dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pendidikan buat kita semua, agar kita tidak menjadi manusia-manusia yang egois, mementingkan diri kita sendiri, atau mementingkan keluarga kita, asal kebutuhan keluarga kita terpenuhi, kita tidak peduli terhadap orang-orang di sekeliling kita. Berkurban merupakan pendidikan yang amat indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat membimbing kita menjadi manusia-manusia yang penuh kepedulian, yang penuh dengan rahmat terhadap sesama kita. Dan berkurban bukan hanya merupakan sya'airullah, tapi dia juga merupakan esensi dari ajaran Islam, yang merupakan esensi dari ajaran Islam. Baik kita mengorbankan harta kita di jalan Allah untuk kebaikan sesama manusia, untuk menegakkan keadilan, begitu pula dalam rangka menaburkan rahmat kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita mengorbankan jiwa kita, bukan untuk nafsu angkara murka, bukan karena kita ingin melakukan ekspansi baik dalam kekuasaan kita atau dalam wilayah kekayaan yang kita miliki hingga kita melakukan perbuatan aniaya. Tapi berkorbannya yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berkorban dengan penuh ketulusan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, demi tegaknya keadilan dan kebenaran, demi kesejahteraan dan kemuliaan umat manusia, hingga manusia terbebas dari berbagai macam bentuk perbudakan maupun penganiayaan. Itu yang diajarkan oleh Allah melalui kitabnya, begitu pula yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga seluruh umat manusia betul-betul merasakan kemerdekaan mereka dalam menentukan pilihan mereka, untuk memilih keyakinan mereka, untuk memilih jalan hidup mereka. Kewajiban para nabi demikian pula para rasul menerangkan kepada umat manusia petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang membimbing mereka menuju jalan keselamatan, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Membimbing mereka untuk hidup dalam keadilan hingga setiap orang betul-betul haknya, kehormatannya terjaga dan terpelihara, termasuk hartanya. Kemerdekaan yang Allah berikan kepada mereka bukan kemerdekaan yang dapat disalahgunakan untuk berbuat aniaya pada orang lain. Itu bukan kemerdekaan dalam arti yang luas, tapi kemerdekaan dalam arti yang sempit, yang bisa menimbulkan
kecelakaan, dan kurban di tengah-tengah manusia. Tapi kemerdekaan yang dimaksudkan di sini kemerdekaan yang dinikmati oleh setiap orang, di mana kemerdekaannya tidak akan mengganggu orang lain dan tidak akan merusak wilayah orang lain. Oleh karena itu, Islam dengan tegas mengharamkan kezaliman. Bahkan Allah dengan tegas mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dan Allah jadikan kezaliman ini haram di antara sesama kita. Dan siapa yang berbuat kezaliman, dia akan terjerumus dalam kegelapan. Dan Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang teraniaya. Walaupun dia seorang non-muslim, apabila dia dianiaya, Allah akan kabulkan doanya. Dan orang-orang yang zalim, keadaan mereka betul-betul amat remah dan rapuh karena penjagaan Allah meninggalkan mereka. Oleh karena itu, perlu kita fahami ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, demikian pula saudara-saudari kita yang belum menerima Islam. Islam adalah agama yang Allah turunkan kepada setiap nabi, setiap rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar manusia semuanya kembali kepada Allah. Bersatu di jalan Allah, berpegang kepada tali Allah dan berkumpul dalam nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan dan tunjukkan pada mereka. Di mana nilai-nilai kehidupan yang Allah ajarkan kepada mereka, nilai-nilai yang lurus, yang meluruskan, yang akan menjaga hak-hak manusia, baik jiwa mereka, baik harta mereka, maupun kehormatan mereka. Ini yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Nabi menyampaikan khutbahnya pada Hajjatul Wada, haji perpisahan, Nabi mengingatkan kepada semua yang hadir bahwa Allah haramkan apa? Atas mereka harta sesama manusia. Begitu pula jiwa mereka. Begitu pula kehormatan mereka. Allah haramkan sebagaimana Allah haramkan hari nahar yang suci ini, di bulan yang suci dan di negeri yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa pengharaman ini hanya berlaku untuk orang-orang Islam. Orang-orang non-muslim pun mereka memiliki kehormatan yang sama. Kita dilarang untuk mengganggu mereka, menumpahkan darah mereka, mengambil harta mereka dengan cara tidak benar. Begitu pula kehormatan mereka. Islam tidak menggunakan standar ganda. Perbedaan agama tidak menghalalkan kita untuk memerangi mereka. Kita dilarang untuk membunuh jiwa-jiwa yang diharapkan Allah kecuali dengan haknya. Kalau mereka melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan, atau mereka melakukan tindakan-tindakan agresi ya, yang membuat kehormatan mereka mengalami kerusakan akibat dari ulah perbuatan mereka, baru kita dibolehkan untuk memerangi mereka. Pada saat mereka menyerah, ya, menjadi tawanan, kita perlakukan mereka dengan cara yang mulia. Itu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kembali kita berbicara mengenai kurban. Berkurban merupakan bahagian dari sya'air Allah. Dan dia menjelaskan kepada kita esensi dari ajaran Islam yang sebaik-baik, yang sebenar-benarnya. Kata aslama yuslimu islaman dalam bahasa Arab Mas Krisna artinya kita berserah diri secara tulus dan total kepada Allah. Dengan sendirinya dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti apa adanya yang datang dari Allah. Bukan kita mengambil sebahagian yang cocok dengan kita, meninggalkan sebahagian yang lain, tapi seutuhnya kita mengikuti petunjuk Allah. Apabila seluruh kaum muslimin bersatu dalam nilai-nilai lurus yang Allah ajarkan kepada mereka, niscaya mereka akan hidup dalam suasana yang harmoni. Yang kuat tidak akan menindas yang lemah tidak akan dianiaya. Mereka juga memiliki apa?
kemampuan untuk menuntut hak mereka di saat mereka dianiaya. Ini yang dijaga dan dilindungi oleh kaum muslimin. Dan Allah mengajarkan kepada kita semua untuk apa? Untuk membiasakan diri kita mengorbankan harta kita melalui zakat, melalui infak, melalui sedekah tatawu'nya. Juga melalui apa? Melalui apa yang kita keluarkan demi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang dinamakan jihad di jalan Allah yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Seorang dokter yang melakukan layanan kesehatan bagi masyarakat. Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membutuhkan dukungan obat-obatan dan biaya, umat memberikan dukungan dengan menginfakkan sebahagian harta mereka. Begitu juga para ulama yang berdakwah dengan mengharapkan ridha Allah, menyampaikan amanat Allah merupakan jihad. Mereka membutuhkan dukungan dana, mereka yang mampu memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang memiliki wewenang dengan wewenang yang mereka miliki, memberikan dukungan kepada para ulama dalam menyampaikan dakwah Allah. Dan dakwah yang disampaikan oleh para ulama ini bukan dakwah untuk kepentingan mereka, kepentingan kelompok dan golongan mereka, tapi menyampaikan pesan-pesan dan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang dilakukan oleh para prajurit kita, TNI kita, yang menjaga keamanan bangsa dan negara juga merupakan jihad di jalan Allah. Kalau yang mereka lakukan, mereka tunjukkan untuk mengharapkan keridhaan Allah, menjaga keamanan bangsa kita, menegakkan keadilan dengan sebaik-baik. Begitu juga aparat kepolisian. Kalau menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, lurus, bersih, adil, mengharapkan keridhaan Allah, itu merupakan jihad yang besar. Begitu juga pemerintah kita dari mulai presiden, wakil presiden hingga para menteri yang membantu bila mereka bekerja untuk betul-betul membawa negara menuju kebenaran, keadilan dan melindungi rakyat serta mengajak mereka semua bersama-sama kembali kepada Allah. Ini merupakan jihad yang luar biasa besarnya. Oleh karena itu di hari kemudian nanti pemimpin yang adil adalah orang yang pertama dipanggil oleh Allah untuk di bawah perlindungan dan naungannya sebelum yang lain. Di orang yang pertama mendapatkan naungan perlindungan dari Allah ketika dibangkitkan di hari kemudian nanti adalah imam yang adil. Karena peran yang begitu besar dan luas, ya, bisa dia menegakkan keadilan, maka yang akan dinikmati oleh manusia juga merupakan apa? Kenikmatan yang meluas terhadap semua orang yang berada di bawah naungannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana ucapan para salihin, yuhibbul ithar. Paling suka kepada hambanya yang suka mengutamakan orang lain. Dia mengalah dari dirinya mengutamakan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain dari diri mereka sendiri, dari keluarga mereka. Walaupun mereka menahan rasa lapar dan haus. Tapi semangat berkorban yang ada pada mereka ini apa? Membuat mereka menikmati dan bahagia dengan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu Allah memuji kaum Ansar, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka yang tinggal di Madinah lebih awal, ketika datang kaum muhajirin yang kehilangan rumah mereka, keluarga mereka, mereka tampung di rumah-rumah mereka. Mereka berikan tempat yang paling istimewa. Mereka utamakan tamu mereka dari kalangan muhajirin daripada diri mereka dan keluarga mereka. Bukan berdiam hanya sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun hingga mereka mampu untuk memiliki rumah-rumah yang mereka diam. Kalau orang tidak memiliki semangat berkorban, kecintaan di jalan Allah, mereka merasa privasi mereka diganggu. Betul tak? Betul. Tapi mereka justru apa? Bahagia, senang. Hingga ketika Nabi berkata kepada mereka, seusai peperangan Bani Quraidah yang meraih harta yang begitu besar, Nabi berkata kepada kaum muhajirin, bagaimana seandainya kepada kaum Ansar, penduduk Madinah,
Bagaimana pendapat kalian apabila rampasan perang Bani Quraidah kita bagikan di antara kaum muhajirin agar mereka dapat memiliki rumah-rumah mereka hingga tidak mengganggu lagi kalian di rumah-rumah kalian. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, serahkan kepada mereka dan biarkan mereka tinggal tetap di rumah-rumah kami. Nah, kebanyakan kita ini selalu merasa profesi kita lebih utama daripada keridhaan Allah. Kita merasa diganggu. Kita ingin betul-betul hidup ya, betul-betul apa? Khusus bersama keluarga kita tidak mengalami gangguan, walaupun orang di sekeliling kita dalam kesempitan dan penderitaan. Padahal kita bisa berbagi bersama mereka. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi kita maupun keluarga Nabi kita maupun sahabat Nabi kita, kehidupan yang penuh dengan pengorbanan. Dan pengorbanan yang paling kecil, yang paling ringan, mengorbankan perasaan kita. Sebagaimana yang dilakukan Nabi, para keluarganya, sahabatnya, ketika mereka menyampaikan dakwah mereka betul-betul banyak mengorbankan perasaan mereka ketika mendengarkan cacian, makian, cemoohan. Mereka bersabar menghadapi ini bertahun-tahun. Tapi mereka tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, mengeluarkan kata-kata yang kotor. Sebagaimana kisah Nabi Allah Nuh bersama kaumnya, Nabi Allah Hud bersama kaumnya, Nabi Allah Saleh bersama kaumnya. Bagaimana mereka mengatakan nabi-nabi ini orang yang gila, orang yang tidak waras ya. Dan mereka menghadapi ancaman-ancaman yang berat, tapi dari mulut Nabi tidak keluar kata-kata yang tidak baik. Semua kata-kata yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Nah, mengorbankan perasaan ini bahagian dari apa? Bahagian dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada mereka. Kisah para nabi diceritakan kepada kita agar kita belajar dalam hidup ini. Jangan mementingkan diri sendiri, tapi kita siap untuk berkorban, termasuk mengorbankan perasaan kita dalam mengajak manusia kepada kebajikan dan kebenaran. Sebagaimana ayah ibu banyak korban perasaan dalam mendidik anak-anaknya, dari mulai kanak-kanak. Tapi karena ada cinta di hati mereka, mereka merasakan pengorbanan tersebut, pengorbanan yang kecil. Begitu juga kalau kita melakukan semua ini karena cinta kita kepada Allah. Karena kita mengutamakan kebahagiaan di hari akhir dari kehidupan dunia. Kita rela mengorbankan privasi kita. Kita rela mengorbankan harta kita. Kita rela mengorbankan perasaan kita. Bahkan rela mengorbankan hidup kita demi kebaikan orang-orang lain di sekeliling kita, demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau tidak, kalau hanya sekedar nama sebagai pahlawan, apa artinya nama pahlawan? Dibandingkan dengan apa yang mereka korbankan dari darah mereka dan nyawa mereka. Kalau hanya sekedar mengharapkan dikatakan pahlawan, pada saat dikuburkan mendengarkan katakan dentuman meriam sekian kali, apa manfaatnya? Tapi motivasi yang amat indah bagi para pejuang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam menghadapi musuh yang melakukan agresi terhadap negeri kita, atau dalam menghadapi ketidakadilan dari orang-orang yang zalim yang ingin menganiaya rakyat dan bangsa kita, maka motivasi yang amat indah dalam menegakkan perjuangan tersebut adalah mengharapkan ridha Allah dan hari akhir yang lebih indah, yang lebih kekal dibandingkan dengan kehidupan dunia yang fana, penuh dengan berbagai macam hal yang mengeruhkan kebahagiaan kita. Oleh karena itu betapa indahnya kalau motivasi dari aparat kepolisian kita, TNI kita, kemudian pejabat sipil kita, wakil rakyat kita, presiden kita, menteri-menteri kita, yang menjadi motif perjuangan dan pengorbanan mereka adalah mengharapkan ridha Allah dan hari akhir. Kalau tidak, bukan untuk Allah mereka bekerja, dengan mudah mereka akan diselewengkan oleh syaitan. Akhirnya pejabat-pejabat kita melakukan tindakan korupsi, wakil rakyat kita juga berkhianat karena menerima tawaran-tawaran yang menarik hati mereka, lupa kepada idealisme mereka sebelumnya. Aparat kepolisian kita juga mudah untuk dimanfaatkan dan dipergunakan oleh kalangan-kalangan yang punya kemampuan. Begitu pula TNI kita. Jadi sebetulnya yang merusak kehidupan kita, apa?
kecintaan kepada diri kita. Demikian pula apa? Kecintaan ini akan mendorong kita untuk mengorbankan berbagai macam hal hanya demi kepuasan hawa nafsu kita. Maka Allah berfirman, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu ikuti hawa nafsu, dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Islam merupakan sebuah kata yang menunjukkan sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala apapun taruhannya. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala meminta Ibrahim untuk menyerahkan seluruh kehidupannya, Allah berfirman, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidak ada orang yang meninggalkan jejak langkah hidup Ibrahim kecuali orang-orang yang ada gangguan pada akalnya. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Sungguh kami telah memilih dirinya dalam kehidupan dunia dan di hari akhir dia termasuk orang-orang yang saleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berkata kepadanya aslim, artinya serahkan jiwa dan ragamu, seluruh hidupmu kepada Allah. Tanpa ragu-ragu Ibrahim mengatakan aslamtu li rabbil alamin, aku islamkan, pasrahkan seluruh hidupku teruntuk Allah Tuhan semesta alam. Ini bukan hanya sebatas kata-kata, tapi dibuktikan oleh Ibrahim melalui kehidupannya. Ketika dia diancam untuk dilontarkan ke dalam api, atau dia kembali kepada agama nenek moyangnya, dia rela dilemparkan ke dalam api karena mengutamakan Allah. Ketika Allah perintahkan dirinya untuk meninggalkan istri dan anaknya di padang yang tak bertuan, padahal ini anak yang didapatkan di usia tua, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dia untuk meninggalkan istri anaknya yang masih dalam gendongan di tempat yang tidak bertuan. Ibrahim tanpa ragu-ragu yakin kepada Allah yang memberikan dia kehidupan, yang melimpahkan rezeki kepadanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Dengan penuh kepasrahan ditinggalkan mereka. Ketika Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya yang dicintai, tanpa ragu-ragu dia melaksanakan perintah tersebut. Begitu pula sang anak. Ini makna Islam dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim." Katakan sesungguhnya Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus. Dinan qiyamah, itu din, qiyaman yang di dalamnya terdapat sistem nilai yang lurus. Ada ahli tafsir mengatakan bahwa qiyaman berasal dari kata qiyaman, dibuang alifnya untuk meringankan sebutannya dalam bahasa Arab. Banyak hal ini. Artinya agama yang akan menegakkan dan meluruskan seluruh kehidupan kalian. Millata Ibrahim yang sejalan dengan cara hidup Ibrahim. Hanifah yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan sekali-kali dia tidak tergolong dari orang yang mempersekutukan Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidup dan matiku sepenuhnya aku persembahkan teruntuk Allah Tuhan semesta alam. Coba renungkan Ustaz Isa, Ustaz Juraidi, Ustaz Krisna. Kalau setiap orang dari kita hidupnya betul-betul penuh kepasrahan dan pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira ada nggak di tengah-tengah kita orang yang akan dizalimi? Tidak. Mustahil. Tapi kalau kita hidup hanya berpikir untuk diri kita, kepentingan kita, keuntungan kita, berapa banyak korban yang akan berjatuhan? Betul tak? Begitu kita melihat diri kita sebagai tujuan, maka orang lain bagi kita merupakan hal yang mudah untuk kita korbankan. Tapi begitu kita memandang Allah, mengharapkan ridhonya, di antara keridhaan Allah Ta'ala, kita mempersembahkan hidup kita untuk Allah. Kita bekerja untuk kemanusiaan demi mengharapkan ridha Allah. Kita berkorban mengorbankan harta kita, termasuk nyawa kita, termasuk perasaan kita karena mengharapkan ridha Allah. Betapa indahnya keadaan tersebut dan betapa mulianya orang semacam ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan di atas muka bumi, tumpahnya darah, binasanya manusia,
begitu pula kerusakan yang melanda kehidupan bangsa negara di saat manusia, apalagi para pemimpin, apalagi para ulama, kalau mulai menjadikan dirinya sebagai kiblat dan tujuan. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan melalui lisan Ibrahim, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan yang lurus dalam keadaan berserah diri setulusnya kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan sekali-kali aku bukan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yang menarik setelah Ibrahim mengucapkan hal ini, wa hajjahu qaum. Kaumnya mendebat dirinya. Merasa aneh terhadap ucapan Ibrahim yang mengajak mereka untuk berserah diri kepada Allah. Padahal sebelumnya mereka telah menjadi hamba-hamba budak dari berhala yang mereka buat dengan apa? Dengan tangan mereka sendiri. Yang menunjukkan kebodohan mereka, tapi ternyata yang bodoh mendebat orang yang berakal. Dijawab oleh Ibrahim, qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Asalnya ya, jumlah ini berbunyi qala atuhajjunani fillah. Qala atuhajjunani fillah. Tapi subhanallah, dengan apa? Dengan terjadinya perubahan melalui idgham di sini. Menunjukkan apa? Menunjukkan maknanya lebih dalam lagi. Menunjukkan sikap Ibrahim yang merasa heran terhadap kebodohan mereka, ya, yang mendebat atas dasar kebodohan. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hada. Dia berkata, apakah kalian akan mendebat saya dengan kebodohan saya, kebodohan kalian, kepicikan kalian, wa qad hadan, pada Tuhanku telah menunjukkan aku. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan, menggambarkan bagaimana Ibrahim merasa heran melihat kepicikan kebodohan mereka. Mereka membandingkan berhala-berhala yang mereka sembah dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'an. Apakah kalian akan mendebat aku fillah dalam urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu jelas? Dia yang menciptakan kami, menciptakan kalian semua, menciptakan langit dan bumi. Padahal Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang benar dan jalan yang lurus. Dan sekali-kali aku tidak takut dan khawatir terhadap apa yang kalian persekutukan, kecuali bila Tuhanku menghendaki sesuatu atas diriku. Semua kembali kepada Allah. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Maha luas pengetahuan Tuhanku yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang lepas dari pengetahuan Tuhanku. Afala tadhakkaru. Apakah kalian tidak belajar dari semua ini? Afala tatadhakkaru. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultan fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Bagaimana saya khawatir dan takut kepada apa yang kalian persekutukan, yang merupakan Tuhan-Tuhan palsu yang kalian ciptakan, sedangkan kalian tidak takut telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak diinginkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa di antara kita yang seharusnya merasa aman? Saya yang berpegang kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, apa kalian yang berpegang kepada Tuhan-Tuhan palsu yang kalian sembah? Jadi kita lihat sebab terjadinya kerusakan di saat manusia menjadikan dirinya sebagai tujuan, hawa nafsunya sebagai acuan dalam hidup ini, maka akan terjadi kerusakan. Tapi begitu kita mengendalikan hawa nafsu kita, kita kembalikan diri kita kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, maka Allah akan membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaburkan rahmatnya,
Allah akan melimpahkan keberkahannya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan mengantarkan kita menuju tujuan hidup kita dalam suasana yang penuh kedamaian, keselamatan. Jadi kesimpulannya, berkurban adalah esensi dari ajaran Islam. Islam mengajarkan kita dalam hidup ini mempersembahkan hidup kita setulusnya, seutuhnya kepada Allah. Nah, pada peringatan Hari Raya Kurban, di saat seorang Muslim mempersembahkan korban mereka semaksimal kemampuan mereka. Ada yang mempersembahkan kambing, ada yang mempersembahkan sapi, ada yang mempersembahkan 1 ekor, ada yang mempersembahkan 2 ekor. Perlu kita ingat bahwasannya persembahan kita ini yang sampai kepada Allah bukan dagingnya atau darahnya. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, walaki yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kita. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keikhlasan kita, semangat berkorban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di jalan Allah, itu yang akan mendapatkan sambutan dari Allah. Terkadang seorang hanya mengorbankan seekor kambing, justru mendapatkan sambutan dari Allah dibandingkan orang yang mengorbankan ratusan ekor kambing atau ratusan ekor sapi. Kenapa? Karena dia melakukan tersebut betul-betul merupakan lambang pengabdian dia, lambang kesediaan dia untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setiap mukmin sesuai dengan kemampuannya hendaknya dibiasakan dan diajarkan untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar menjadi betul-betul kebiasaan buat dirinya berkorban sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia tidak mampu mempersembahkan seekor kambing, walaupun menghadiahkan 1 gelas beras untuk orang yang tidak mampu, itu bahagian dari pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang bertanya, bagaimana Ustadz, anak-anak sekolah, satu sekolah mereka masing-masing urunan. Ada yang mengeluarkan 10.000, ada yang mengeluarkan 100.000, atau setiap bulan dari jajan mereka keluarkan sebagai persiapan untuk berkorban di akhir tahun. Setelah dikumpulkan, setiap anak ternyata tidak dapat memenuhi seekor kambing. Paling hanya dapat memenuhi 1/4 kambing, ada yang 1/10 kambing. Kira-kira korban mereka diterima tidak oleh Allah Ta'ala? Dengan sendirinya ini merupakan pengorbanan yang amat indah. Anak-anak di sekolah dari mulai kecil dibiasakan untuk bersama-sama mereka berkorban untuk diri mereka. Jangankan satu sekolah, Nabi kita pernah berkorban 2 ekor kambing pada saat kehidupan umat Islam masih dalam keadaan minus. Dia mengatakan, ya Allah, 1 untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, yang 1 untuk umat Muhammad yang tidak berkorban. Jadi biasakan anak kita dari mulai kecil, biasakan diri kita untuk betul-betul memiliki semangat berkorban di jalan Allah, bukan mengorbankan orang lain demi kepentingan kita. Dalam pergaulan, kalau anak-anak kita dibiasakan untuk untuk menyukai kemenangan terhadap teman-temannya, menjadi jagoan di tengah-tengah mereka, bukan menjadi jagoan yang melindungi mereka, tapi ingin selalu menang, ingin selalu menjadi yang super, ingin selalu menjadi orang yang dihormati di tengah-tengah mereka, kita telah mendidik anak kita dengan pendidikan yang tidak baik. Tapi kalau kita mengajarkan anak kita, kamu mengalah dari saudara kamu, dari teman kamu, berbuat kebajikan kepada mereka, biasakan kamu membantu mereka yang membutuhkan, berikan nasihat yang baik. Kalau ada yang bersikap kasar kepada kamu, hadapi dengan kelapangan dan memberikan maaf. Ini pendidikan yang akan membiasakan dirinya menjadi orang yang lebih mengutamakan orang lain demi keridhaan Allah daripada mengutamakan dirinya. Jadi dari kesimpulan apa yang kita sampaikan pada kali ini, walaupun secara singkat, mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa berkorban adalah esensi dari ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk menjadikan Allah tujuan kita, yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai harapan kita, yang membuat kita tidak sayang mengorbankan yang kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam rangka melakukan kerusakan, tapi dalam rangka justru menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau bangsa kita dididik, disiapkan seperti ini, insya Allah akan menjadi bangsa yang akan mencintai bangsanya, negaranya, rakyatnya, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
tanpa melakukan kezaliman terhadap sesamanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah satu Nusat Isa. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah menguatkan iman kita ya. Baik, saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, dan Anis Mualim mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.